Intinya dalam gastronomi untuk Melanesia dari Papua, kemudian Maluku dan NTT, kemudian dengan negara-negara Malaysia seperti Vanuatu, kemudian Fiji bagian timur, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, itu setelah kami lihat semuanya itu punya makanan yang sama. Jadi sebenarnya mereka punya makanan itu kesamaan kita ada di umbi-umbian, kemudian pisang, selanjutnya adalah pandan dan kelapa dan satu lagi adalah sapi. Dan dari kelima ke enam bagian di Melanesia ini ternyata mereka punya makanan pokok adalah sapi dengan berbagai macam nama seperti berbeda di Vanuatu, kemudian ada laplap dan beberapa makanan-makanan yang memang mirip semuanya. Jadi makanan pokoknya itu adalah sumber karbohidratnya itu adalah sapi. Jadi sapi ini sebagai perlakuan kita antara Melanesia, Indonesia bagian timur dan beberapa daerah di Melanesia. Nah ini kalau kita melakukan saat ini kan kita kadang-kadang tidak pilih dengan hard power. Jadi dengan soft power adalah dengan gastrodiplomasi. Jadi ada food diplomasi, ada culinary diplomasi, ada gastrodiplomasi. Jadi kalau food diplomasi kita membantu pangan terhadap negara yang sedang mengalami bencana atau sedang mengalami emergency. Itu adalah culinary. Kemudian kita ada culinary diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kedutaan itu dengan menjamu makanan-makanan dengan tujuan untuk lobby, kemudian juga tujuan untuk negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan negara. Kemudian yang ketiga adalah diplomasi, bagaimana makanan ini punya sejarah. Jadi termasuk sagu itu sejarahnya adalah pangan pertama kali makanan pokok di Indonesia itu adalah sagu. Itu ribuan tahun yang lalu dan itu sangat cocok dengan khusus kita. Jadi sekarang ini kita sudah mengalami kapitalisasi pangan. Jadi kalau kita akan melakukan diplomasi, ya kita harus mengangkat sagu. Sebagai contoh diplomasi di Indonesia itu pernah dilakukan adalah antara Presiden Megawati dan juga waktu itu dengan Pak Prabowo. Jadi tahun 2014 dan juga pada saat itu adalah maju Presiden menghubungi tenang, itu mereka masak bersama. Apa makanannya di situ ada sayur lodeh, ada bakwan, ada pisang goreng. Jadi memanfaatkan, memperlihatkan bahwa ini loh kami berusaha dan baik, tidak ada masalah. Kemudian tahun 2019 juga dilakukan Pak Mega dan Pak Prabowo. Pada saat itu panas antara Pak Jokowi dan Prabowo. Di situ ada presiden yang nilainya selalu menurun. Jadi mana sih yang mau jadi presiden? Dan itu kalau dibiarkan terus-menerus itu akan terjadi perusuhan. Nah makanya Pak Prabowo diundang oleh Pak Mega pada saat itu dimasakkan nasi goreng. Ini adalah salah satu bentuk gastrodiplomasi bahwa di situ ada negosiasi. Di sini harus ada satu presiden yang menang. Dan disitulah deal gastrodiplomasi menjadi salah satu cara sebagai soft power. Nah yang menarik itu adalah antara Amerika dan Inggris yang nanti mungkin ada kesamaan dengan negara-negara Malaysia bahwa Amerika dan Inggris tahun 1939 pernah terjadi ketegangan politik akan memanaskan menjadi perang. Nah pada saat itu mereka juga melakukan soft power dengan gastrodiplomasi, yaitu dengan dua makanan. Satu adalah barbecue dan yang kedua adalah hotdog. Kenapa dua itu? Karena antara Amerika dan Inggris punya jenis makanan yang sama, yaitu barbecue sebagai budaya mereka, makanan dan juga hotdog. Maka Amerika mengundang kerajaan Inggris untuk melakukan hotdog summit. Dan disitulah terjadi deal, tidak ada ketegangan dan tidak terjadi perang. Maka untuk Indonesia apabila ada festival kita harus mengangkat makanan itu bahwa kita ini satu nenek moyang, makanan kita sama, satu.
dan sagu itu makanan pokok pertama di Indonesia yang diakui, dan itu ribuan tahun sudah terjadi. Reliefnya ada di Candi Borobudur, di situ ada tanaman sagu selain jagung dan padi. Jadi kita diversifikasinya terus kita lakukan. Tapi kendala-kendala ini, kita kan ada makanan-makanan sagu yang di bagian timur dengan berbagai nama, hampir sama dengan yang Malaysia, tentunya sama, tapi beda nama saja. Seperti papeda, kemudian di Ambon itu ada apurung. Nah, kendalanya itu adalah saat ini di Papua dan juga Ambon kita sudah ada berasisasi. Jadi semua sudah beras, kita merubah, kita harus kembalikan. Maka saya sudah penelitian dan saya sudah produksi sagu dan beras. Saya lupa bawa sama mie-nya juga. Nanti kalau mungkin saya bisa sekolahkan. Dan juga selain budaya makanan, karena itu adalah bagian dari budaya, itu juga sekarang kita berubah tadi dengan kita bentuk kita ada edukasi orangnya kita publik. Kalau kita lombanya Ambon dan kali lagi di bonding, Papua juga di bonding, kemudian jadi mereka sebenarnya harus bangga dengan rambutnya. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu mau bikin buka usaha itu sama di wilayah timur karena banyak semua. Saya kira cukup tentang budaya dan psikologi. Jadi nanti kalau festival jangan dikasih atas kota Padang atau Indonesia, tapi kita munculkan makanan-makanan asli. Nanti kita akan belajar kenapa supirnya satu, kenapa kalau daerah yang di sini supirnya tiga, kita juga pulat sagunya seperti apa. Kita sudah lakukan di waktu Muslim Bangkas ya. Terima kasih.